mukul-mukul sakit. Alternatifnya tadi kombinasi Sunbin sama Ledison, jadi sekarang Sunbin Princess Frost. Kurang lebih lah ya, kurang lebih kayak juga RRQ let the battle begin. Ini. Let's go teman-teman, diramaikan. Nih kalau match seru gini tadi yang nonton juga pada semangat. Dan kayaknya bakal sama-sama mulai dari arah biru terlebih dahulu. Gimana nih Musashi melawan Kaiser. Sebenarnya ini udah dipancing buat ngepick Kaiser karena Musashi udah dipick sama RRQ. Jadi udah kayak sesuai dengan harapannya RRQ sih ini. Ya, Kaiser emang kombinasi Dulia sih, apalagi ya. Dulia Kaiser seperti biasa. Tapi Kaiser tuh benci banget lawan Edison sama Princess Frost karena dia gak bisa ngedes terlalu jauh ya. Maksudnya ngedesnya dikit lah. Iya, dan untuk keluar dari area Winter Shear, untuk keluar dari area distraksi jelas tuh kayak agak sedikit tricky. Iya, dan juga emang ini nge-pick Charlotte buat nge-counter lainnya, tapi Frozen ke arah seorang Gun Enmo, dimana Skrull udah kena pasif juga tadi dari York. Berani banget kali ini Frostnya bakal coba untuk ngamanin satu buah River Spirit. Dengan cukup mudah juga, nggak kelihatan diambil sama siapa jadinya. Dan ini Jia masih sendirian, Dolinya masih bermain di arah sungai, tapi tiba-tiba di atas kita lihat langsung diduel The Dead ke arah Charlotte kali ini. Chokes dalam bahaya, dia harus mundur dulu. Dia masih bisa buat mundur. Dan ini cuma buat nge-pressure aja. Kalau misalkan sekarat aja nggak masalah. Jadi maksa Chokesnya buat cabut. Cuman Charlotte sih dia bisa stay di lane karena healnya gede banget. Ya sama tinggal lempar-lempar ya. Dia masih bisa dapetin lasik pakai lemparan skillnya aja. Nggak harus jadi majuin badan. Naik miranya ditinggal kali ini. Musashi yang bakal rotasi. Ada Kaiser yang di bagian samping juga dari Yuyut. Coba untuk lempar skill 1 nih. Ditahan dulu. Kondisi networknya kali ini kurang lebih masih sama sih. Dan agak sedikit untung dari Void, mungkin menang jumlah clear di awal aja sama Lasit nih. Gak terlalu beda sementara ini. Gak kalah resource banget lah ya. Dan Pai-nya dengan Musashi coba farming di jungle samping. Bisa ada biru yang bakal muncul juga. Bisa dibantuin sama Marco Polo sekalian dari Chia-nya. Biar cepet aja. Biar gak lama rotasinya Pai. Dia bisa bantuin rotasi ke bawah, bisa dapetin kill, nilainya gede. Iya, karena sambil nunggu juga wave minionnya masuk ke arah bagian tower dan di arah mid lane juga udah ada Gouki, sedangkan di atas dari Nightmare emang cukup sulit ya. Lu pakai Alain ngelawannya dari Charlotte, udah pasti Alain bakal susah karena emang regirnya Charlotte ini gede banget. Udah dibantu juga sama Skrull yang datang ke arah atas. Meskipun Nightmare punya Death at Sunset, cuman dia bakal dipaksa buat main di lane-nya doang. Charlotte mungkin bisa buat rotasi lebih jauh. Yes, dan pressure mid lane. Ini udah itemnya akhirnya kelihatan dari Musashi-nya. Masih ini aja sih, masih paling kaya sementara ini. Kondisinya sama aja. Kalau Kaiser tuh emang agak lambat kalau nge-clear biasanya. Iya, player Kaiser banget ya bang. Hafal ya? Jadi hafal banget, lambat nge-clear. Makanya dibantu juga tuh sama si Ahem ya. Mau gak mau dibantuin ya, kalau mau rotasi cepet ya. Sama dia kalau udah nge-dive sekali, ya udah gitu. Ultimate-nya kalau nggak ada agak sedikit susah, agak sedikit tricky. Tuh, dan ini juga masih ada Resplendent Revolver dari Jia. Dikasih Riding Duin. Dan dia langsung maju aja. Jia melihat Fever Barrage nggak connect dari Jia. Langsung di time lapse sayangnya. Dia nggak tepat banget momennya tadi mau Fever Barrage. Karena dia ngelihat Flaming Palm-nya keluar. Jadi langsung maju banget, diberaniin tadi sama si RRQ. Mungkin kalau time lapse-nya duluan di kiri, Longnya nggak berani lari ke kiri tuh. Tapi gara-gara time lapse-nya agak sedikit terlambat, Longnya udah terlanjur kabur ke bagian kiri. Dan Fever Barrage ke arah depan. Jadi kayak agak sedikit miss tadi dari kombinasinya. Untuk Kia. Kayak miss, kayak ini ya, ada miss dari call-nya ya. Dari miss dari call-nya. Itu karena bukan nge-call, itu karena ngeliat momen bisa ngegas baru mereka ngegas ya. Jadi kayak call-nya emang dadakan. Iya, karena nggak ngeliat momentum itu mungkin dari arah Sunbin ya. Dan Nightmare kena cicil parah di arah atas. The Splash Found tadi. Dan Nightmare harus mundur terus-terusan dengan Moonlight Flash. Sedangkan dari arah Tyrant udah mulai di-start dan diamankan dengan cukup mudah oleh Void Esports. Sekali lagi early-nya Void Esports sangat menjanjikan kalau kita lihat. Ya, tapi di 5 lawan 5 emang jauh Kaiser dibanding Musashi. Kalau ngumpul 5 lawan 5 ya. Kaiser bisa tabrak-tabrakin masuk, Musashi begitu masuk kayak susah banget. Sustainability-nya, tarik ulurnya lebih enakan Kaiser kemana-mana. Dari audisi bawahnya juga masih di pressure aja Kia sama Gouki. Jadi untuk perang objektif agak sedikit tricky sebenarnya dari RRQ. Dia mesti menangin colongan-colongannya yang bisa-bisa Kia. Agak sedikit keharas, lumayan bahaya tadi. Ada buff Tyrant soalnya. Iya, kena petir-petir langsung dimajuin aja. Hampir kena combo Flaming Palm tapi Jia langsung mundur. Ya bahkan di flash karena dia pengen langsung combo Flaming Palm karena itu kan ngejarnya jauh itu. Iya jauh banget. Misalkan dia sempat basic attack dari si Ahem ya. Cuman saya nggak sempet dan Yuyut bakal ngambil potensi kena Frigid Prison. Pilihan asal Winter Shear keluar, masih ada Invincible Warrior. Dead Assassin juga keluar. Bakal coba untuk maju lagi dari seorang Pai yang mundur ke arah belakang dengan Extreme Speed. Meteor Kill di time lapse juga masih ada satu buah Couple Blades dari Gunmo yang lebih ngincer ke arah Bai-nya tadi karena emang Bai-nya low HP banget. Tapi sayang ini War cuma buat tarik ulur aja, sama-sama nggak ada yang tumbang. Ya Yut
korbanin 2 ulti anggapannya buat survive di situ. Jadi kena Frozen, kena Wither here. Oh dia nggak ada Dolia, tadi kayaknya nggak bisa keluar tuh, ultinya udah habis duluan di awal ya. Tadi dia 2 kali durasi artinya masih tanky banget meskipun kelok lama di bagian depan tadi. Jadi masih bertahan dan gak rugi-rugi banget bagi Void. Mereka masih punya objektif yang bagus soalnya dari gagal Tyrant fight-nya. Nightmare dikejar, ada Chia yang bakal datang ke bagian atas karena Chalks-nya. Dan bantuan dari Gauki juga, dia punya Sunpoke Fever barat, dia Sunset keluar. Chalks bakal dikejar dan Chalks-nya 1 lawan 3, gak ada chance buat dia survive. Gila 3 orang bro, 3 orang dan dia mempercayakan bottom lane ya sama Musashinya Bay buat nge-defense. Dan ini ya tetap keuntungan buat RRQ meskipun banyak banget resource yang kebuang tadi, Death at Sunset, Fever Barrage. Tapi dia kebuang flash juga dari Chok. Sedangkan di bagian mid lane ini masih belum ada rotasi lagi, baru ke bagian bawah aja bakal coba untuk swap lane-nya. Dimana tower bawah harusnya bakal hancur dan Nightmare akan mundur perlahan. Karena ini bakal di-press lagi sama kawan-kawan dari Void. Bahkan Nawaksenanya udah nge-zoning sejauh itu. Sedangkan ada Azure Golem yang up. Wah ini Arku kayaknya nggak bisa ngadain 5 lawan 5 ya dah. Kalau ini Getter kayaknya jauh lebih kuat posisinya. Jadi agak sedikit tricky bagi RRQ mau coba untuk nge-mirror sama nahan aja. Dia pakai Princess Force-nya buat nahan, dia pakai alay-nya buat nahan di bawah. Sedangkan yang lain bakal nge-mirror di bagian atasnya juga. Mereka bakal mulai Overlord-nya. Masih yang belum enhance tapi ya, masih menit 6. Jadi masih cukup easy bagi RRQ sendiri. Tapi kehilangan tower kedua di bawah lumayan gede itu. Lumayan gede banget dan Chia bakal amankan merahnya dulu sekarang. Iya dan kayak nggak cukup menguntungkan ya buat RRQ dapetin tower, dapetin Overlord. Sebenarnya masih oke lah dari segi network gitu ya. Tapi ini tower 2-nya hilang dari RRQ di bagian bawah. Jadi akan berat banget buat Nightmare ini ngelakuin defense. Dia bakal susah banget buat join ke arah war. Kecuali RRQ bisa mancing-mancing tim Void nggak jauh-jauh banget dari Nightmare. Ini bakal dibantuin lagi, bakal di-trap. Bay udah mulai maju, udah ada couple blades yang keluar. Dan di time flux terlebih dahulu sama Gauki. Perlahan-lahan bakal di-push lagi sama Void Esports. Sedangkan di saat yang sama di bagian bawah Jianya hampir ketangkap. Pasti Nightmare bisa buat di backup lagi. Udah ada 1 buah Flaming Palm yang connect karena Nightmare bakal di heal terlebih dahulu. Yuyut ngebuka Invisible Warrior, Frigid Prison coba dipancing mundur karena choke point, tapi gak kepancing Void Esports-nya. Kalau tadi lebih jauh lagi kena beku, mati tuh. Iya dia lumayan ragu tadi ya. Udah punya ultimate sekali lagi sih sebenarnya gagal Dolia. Tadi alainnya sprint dengan di awal, makanya tadi pengen banget ngeladenin Yuyutnya. Langsung buka ulti, pengen ngeladenin, pengen mancing Death at Sunset-nya juga tadi sebenarnya dari Nightmare. Udah mulai di pressure di bagian atas, ada pergerakan juga. Nawaksennya bakal join, gangguin Pai dari Musashinya. Masih bisa lari aja. Ya, dan ini Bay-nya udah kelihatan dia half HP harus mundur, tower atas udah gak bisa di defense lagi. Sedangkan dari Jia bakal coba untuk ngambil potensi lain di bagian bawah, ada tower yang terbuka juga. Kelihatan ada Charlotte di sana, sedangkan di mid lane ternyata ada pertukaran damage. Jia-nya masih sendirian, gak ada backup, ini bahaya buat Jia. Jia bakal coba untuk mundur, Tyrant up. Kemungkinan mereka bisa perang lagi di objektif ini. Karena nunggu Bay-nya dulu ya. Dan sambil diliatin sama Nawaksen yang udah ngebuka jalan di arah sungai. Langsung di redemption begitu aja. Dan kali ini langsung di start sama Yuyut sekali lagi. Bakal lebih kuat Kaiser. Iya 5 lawan 5 berat sih lawan Kaiser. Lo kuat lama, apalagi Dolia Kaiser ya, bukan Kaiser doang ya. Dolia Kaiser yang mana gak mungkin bisa front to back, gak mungkin bisa incer Kaisernya duluan. Kalau incer Kaiser duluan terlalu lama dan malah bisa kepanis dengan hero back lainnya. Dan posisinya lagi-lagi free Tyrant, masih belum enhance, jadi masih ada chance sebenarnya. Tapi posisi Void udah bagus banget, mereka bisa manfaatin keuntungan mereka untuk perang teritorial, perang 5 lawan 5 ya. Dan Chia-nya masih bisa lari keluar dulu, Frozen juga masih gak kena, Nawaksennya masih nge-zoning aja dengan nyanyiannya. Jadi masih di reset sekali lagi, goldnya gak jauh sama sekali dari kedua tim. Ini sama-sama nyari mistake teman-teman ya, masih 1-0 di menit 9. Dan masih bisa buat ngamanin juga dari arah Azure Golemnya tadi. Dan kali ini sama-sama build tank ya, dari Musashi maupun dari arah Yuyutnya dengan Kaisernya. Nawaksennya mainnya jauh banget sih, dia ngebukain map sejauh mungkin, kayak ngeliatin nih ada di mana nih player-player dari RRQ. Kalau misalkan di tengahnya cuma 3, oke kita coba gas aja. Dan ini kalau misalkan semakin late game sebenarnya sakit di arah Ganmo, cuman Ganmo-nya sebenarnya nggak nambahin stack pasifnya. Karena nggak ada, dia nggak dapat pasif sama sekali. Ini problemnya di RRQ mungkin mereka nggak bisa gampang buat kontes objektif karena territorial fact susah banget buat mereka perangin. Dan bagi Void mungkin mereka kalau bisa ya jangan kasih trade ya. Kalau mereka bisa ambil offroad mungkin jangan kasih Tyrant. Kalau mereka bisa ambil Tyrant mungkin sebisa mungkin jangan kasih offroad karena sama aja tuh. Dan ini bentar lagi bakal ada yang enhance. Dan area Tyrant nih udah mulai dijagain sama pemain-pemain dari RRQ. Yang sebenarnya kalau Voidnya mau kontes dan mereka punya posisi yang bagus, mereka bisa aja kontes nih kayaknya. Iya, cuman posisinya sebenarnya udah kebentuk body sistemnya sama tim RRQ. Mereka udah mulai gerak juga, dimana Bay kali ini bakal kepotong, udah ada OD yang dibuka juga. Bay masih menyimpan extreme speednya, dia udah kena time flux, jadinya cukup sabar. Kena couple blades, lumayan sakit dari Bay. Untuk itu bukan yang ke enhance.
Dia coba untuk mundur perlahan, ngasih presence kalau misalkan Bay ini half HP. Biar Void Esport bakal coba untuk start duluan. Dan Alay Nightmare juga udah buka semak di bagian mid. Bakal start langsung menuju ke arah Overlord ya ke Enhance. Sedangkan dari Jia cukup licin banget sebelum ditangkap. Nightmare bakal ngebukain jalan. Dia buka ada Moonlight Flash, timelapse-nya dibuka. Nightmare terlalu jauh, gak bisa dikejar. Sendirian dengan serangan Meteor, dia harus tumbang menukar dengan 1 nyawa. Gak sempet buat Dead at Sunset. Dan Bay-nya low HP. Ini Musashi gak main sama sekali. Dia maju lagi, Speed masih ada heal lagi. Ngangkat 2 pemain, tapi sayangnya gak bisa ngebuat nge-backup seorang Bay dan juga Nightmare sejauh itu. Mereka nggak bisa sih fight buat 5 lawan 5 ya, masih ya. Konsepnya Musashi di sini kayaknya harus targetingnya harus bagus banget, dan Kaiser gampang marah dengan kombinasi dulu ya. Di sini mereka tinggal maju aja. Dan ngincer scroll udah bagus, tapi fight-nya nggak terjadi. Dia cuma nyolong doang 1 untuk 1, yang artinya sama aja. Dan Longnya yang dapat kill lagi, dia bakal kaya banget sekarang. Overlord bakal free. Keuntungannya semakin besar bagi Void. Mereka bisa jagain Tyrant-nya, nggak bakal ngasih Tyrant ke arah RRQ. Wah ini tadi emang jauh banget sih buat kejar Nightmare. Nightmare pakai sprint, dia pakai Moonlight Flash juga susah banget. Dan dari Jia-nya bakal coba ditangkap. Wah, dia kena slow dari Redemption juga langsung di Invisible Warrior. Fever Barrage hampir dapetin 2 dan Couple Blades yang gak dapet. Jia-nya licin banget. Dikasih Infinite Fastness, bakal didorong lagi. Udah Flash Spawn yang datang. Tapi kali ini masih ada Gauki. Ada Frigid Prism bakal menolong. 1 untuk 1, tukerannya adalah Dulia. Sebenarnya hampir dapat 2 kalau misalkan seandainya Longnya gak sempet buat ultimate Infinite Fastness. Oh, itu bakal bahaya banget. Iya, tadi karena emang dia sendirian sih Cak ya. Dia gak ada arah jalan keluarnya sama sekali. Dia mau lewat mana aja bakal salah ketangkap itu. Dia mau ke kanan juga bakal ketangkap. Dia udah keputusan yang paling bagus buat ini. Fever Blast ke depan. Dari posisi abis itu ada Charlotte yang jadi masalah. Dia punya Charlotte di belakangnya. Jadi gak ada cara buat lari lagi. Gak ada petnya buat kabur ya. Sayangnya nggak ada timelapse yang langsung dibuka. Tapi bingung juga karena di sebelah kiri ada Charlotte ya. Dan dari tim RRQ masih punya PR buat ngedefense Vanguard ini. Sedangkan Tyrant terbuka, Void Esport melihat adanya potensi. Kira-kira RRQ bakal ngambil atau atas. Naga atas juga lagi jalan. Ini mau di-trap mulu. RRQ mainnya nge-trap mulu dari dulu. Meskipun dia udah ganti roster, mainnya masih nge-trap sampai saat ini. Void tinggal nungguin ini sih, tinggal nunggu Primal Bone kayaknya. Primal Bone abis mereka bisa paksa fight lagi di area Tyrant-nya. Untuk kalau Primal Bone agak tricky ya. Jadi tinggal nungguin aja Primal Bone habis mereka bisa fight, mereka bakal kontes-kontesin, mereka bahkan bisa kontes biru, mereka bahkan bisa kontes bawah sebenarnya kalau mereka mau. Kondisi Gatternya agak sedikit baik di belakang, Cia-nya. Lagi-lagi Infinite Fastness keluar buat survive dari Fever Barrage-nya, dan Yuyut di depan berhasil ngalangin Nightmare. Dead at Sunset keluar, masih bakal difaikin. Posisi dari Nalaxena yang hampir mati, Nalaxena yang bisa kabur, dan malah gagal total. Kaiser di bagian depan, Kaisernya masih kuat banget, gak bakal jadi target ideal Kaisernya. Dan Chaux bertukar, mati gitu aja Chaux-nya sendirian. Tanpa ada korban dari RRQ somehow bisa menangin fight-nya. Ini emang daerah-daerah krusial nih. Timelapse sama Winter Izir tadi di sana. Ditabrakin lagi sama Void. Karena emang tadi di Gauki itu gue lihat kayak, kok dia nggak ngeluarin ulti-ulti dari tadi. Ternyata nunggu momen. Nunggu momen yang pas juga. Kayak Winter Izir keluar atau mungkin Timelapse keluar, itu langsung disusul sama York. Dan itu pengen combo maksimalnya. Dan dari Bay-nya udah ngasih lihat informasi. Tyrant di start sama Void Esport. Bakal ada percobaan untuk ke-steal. Invisible Warrior-nya keluar. Sulit banget buat ngelawan. Karena kali ini Timelapse-nya cukup telat. Karena emang baru datang juga dari mid lane. Ya dia punya ultimate lagi nih Yuyut. Kondisinya 4 lawan 5 pun gak masalah sih. Kaiser overall 5 lawan 5 kuat banget. Harus ngincer belakang artinya dari RRQ. PR banget buat ngincer belakang karena target belakangnya itu juga yang punya Infinite Fastness, punya Flash. Jadi kayak masih berat buat ini ya, ditangkap ya, licin banget. Gunmo pun juga masih pakai skill satunya juga licin. Habis itu Flash juga. Iya, jadi emang bisa buat positioning agak lebih jauh juga. Dan semakin late game, semakin enak juga buat Chaux buat ngincer pemain. Cuman ini ada Purify sih dari Jia. Jadi masih memungkinkan banget buat ngelakuin clutch moment lagi. Timelapse-nya dibuka kali ini. Langsung ke Couple Blades Enhance langsung ke arah Jia. Hampir menumbangkan nyawa atau mengambil nyawa kali ini. Dikasih timelapse, dimaju lagi Raiden Wind, hujan badai. Langsung ke arah Gauki, dimaju sama Nightmare sendirian. Dia langsung buka Dead Assassin-nya, harus mundur melarikan diri sejauh mungkin. Winter Izir ke zoning out. Tower tengah dalam masalah. Masih bisa di-clear sama Princess Frost. Sejauh ini RRQ masih diselamatkan oleh ultimate dari Frost itu sendiri ya. Nick yang bikin Void bisa kalah kalau dia ngejar ke choke point lagi. Tadi yang agak sedikit bahaya. Dia bisa ngejar, dia punya power buat fight. Tapi kalau ngejarnya ke choke point di area Winter Izir dan kena Frozen dari Timelapse juga ngeri itu. Tadi yang bikin kalah soalnya itu. Iya. Asal mereka mainnya rapi, gak ngejar ke choke point yang terlalu dempetan. Sebenarnya masih susah banget buat RRQ sebenarnya. Tinggal gimana Voidnya eksekusi aja ya. Karena objektifnya nggak dapet sih. Dari tadi kayak Tyrant selalu didapetin. Dan juga ini Overlord lagi-lagi didapetin. Dan RRQ kayak bakal coba untuk ngambil potensi lain. Mereka udah tahu fight 5 lawan 5-nya bakal susah banget. Mereka bakal coba untuk misahin dan dapetin tower-towernya dulu aja milik tim Void kayak sekarang. Cuman pastinya lu bakal ngerapain lagi management wave minion. Dan Voidnya itu
kayak ada potensi buat ngelawan, dia pun gak berani untuk ngelakuin itu karena takutnya tiba-tiba kena trap sama RRQ-nya. Jadi emang apapun yang dilakukan mereka gak mau mulai duluan. Ini momen sih artinya. Ini momen sih. Sama-sama punya chance buat nge-burst soalnya. Long sama Gunmo lu tahu sendiri burstnya udah pasti sakit ya. Dan kena Frozen Winter Shield ada bantuan dari Time Bomb-nya juga, temen Time Bomb-nya gak masuk. Masih ke arah minion aja tadi. Dan posisi overload gede di-clear sama Marco Polo dari Cia di bawah, jadi udah gak ada overload gedenya. Dia ada Dead at Sunset Tower High Ground udah dilepas tapi dan Ahem masih ada bantuan dari Invisible Warrior Nightmare. Kehabisan Dead at Sunsetnya, dia bakal coba lari keluar. Invisible Warrior masih bikin unit kuat banget, tapi di belakang Gunmo-nya bakal mati. The Fever banget sakit banget dari Cia. 2 orang down dan 3 di belakangnya bakal lari. Ditungguin di sini tapi Cia sama Baye udah sekaratnya gak mau ikut-ikutan lagi. Udah dapetin 2 tanpa korban sama sekali. Pisah banget fight-nya, 3 di bagian depan gak tahu sama sekali kalau belakangnya diincer ya. Yang kena scroll sama Chox ya, akhirnya backlane dan kali ini dari Baye harus mundur, masih ada Winter Shear juga. Time lapse-nya keluar, masih ada Time Bomb juga langsung ke arah Yuyut. Cuma tetap rugi RRQ, meskipun tadi dapat 2, tapi setidaknya bisa buat ngedelay. Mereka kehilangan high ground kali ini, jadinya ada satu lane yang benar-benar pincang banget dari RRQ kali ini. Dan mereka harus ngerapinnya bakal lebih sulit lagi dari biasanya, apalagi objektif kayak Overlord-nya didapetin sama Void terus. Wah ini Void bisa megang game ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini emang susah main. Musasnya nggak bisa buat open, karena ya Kaiser bro, terus juga Long juga nggak bisa ditangkap langsung. Dan sekarang nggak ada hero kayak Mayin tadi yang bisa ngasih crowd control yang banyak. Alain susah buat ngambil, ini cuma ngeblok pick dong, makanya dia ngepick Alain. Dan udah ada couple blades, ada tower bakal diamanin lagi, Fever Bar sudah keluar juga bakal diusir sama Chox, ada time lapse yang bakal ditabrak. Kali ini dengan splash pound, 3 slash langsung ke arah Gauki. Di saat yang sama juga di sisi kanan bakal dijepit lagi Redemption, langsung Invisible Warrior. Hujar badai, masih ada Dead at Sunset yang keluar. Dia bakal keluar lagi Winter Shear, couple blades sakit banget. Bakal dipukul mundur lagi, Vigilance keluar juga masih ke bawah. Nightmare sendirian, kena Flaming Palm. Sedangkan dari Baye mencoba untuk mendorong bagian mid lane. Wave-nya bakal dimainin biar nge-delay ini habis-habisan sampai ke arah late game. Wah tadi RRQ sempat selalu kayak bagus buat larinya tuh gara-gara dia lari bawa ke choke point dan kasih Winter Shear ya. Karena dia larinya posisi tempatnya luas banget. Jadi Winter Shear nggak nge-zoning. Dan Baye yang dikejar, Longnya sakit banget, ada bantuan dari belakang Chox-nya. Cukup sakit karena Baye masih punya Blood Vest tapi nggak bakal bertahan lama kayak Baye. Damage dari Long terlalu sakit Ahem. Waduh, gimana ini? Ini tower mid lane-nya belum hancur. Cuman objective wise ya, dimana lu bisa lihat Tim Void dapetin 5 naga ya, entah itu Overlord, entah itu Tyrant. Mereka dapetin semuanya. Ini Winter Shear nih sih menurut gue. Kalau lu mau lari dalam kondisi gak gampang dikejar, lu bawa Winter Shear buat ini, buat nutup jalan. Waduh, gak bisa kemana-mana tuh tadi tuh. Cuman gak bisa nge-fight juga, gak ada damage-nya. Dan Tyrant diambil lagi, Flaming Pound sakit banget kalau misalkan udah ada Tyrant. Dan birunya diamanin lagi, RRQ udah ketinggalan gold. Perlahan tapi pasti. Nightmare gak bisa buat ngapa-ngapain juga, dan Gia-nya masih coba dorong bagian atas karena emang udah punya high ground lagi. Nightmare bakal coba untuk maju lagi. Dia Moonlight Flash mundur lagi, ada Frigid Prison. Selalu gitu kayak mancing orang satu, Nightmare yang tanky berharap kena Frozen-nya si York, cuman susah buat kenanya. Ya dan ini overload lagi nih. 5 lawan 5 masih tricky banget bagi RRQ. Tapi paling enggak sekarang dengan kondisi sekarang sih lama sih overloadnya. Jadi bisa ada chance buat ngebersatu yang belakang. Bisa pakai Fever Baratnya, bisa pakai duel to the death nih. Dan ini RRQ harus simper Winter Shear kalau mereka dikejar harusnya Nightmare di bagian depan coba untuk nge-zoning out Nawaxena, tapi Nawaxena bukan target yang ideal, dia masih tanky banget. Dan Musashi di bagian tengah juga dirusuin juga, dan ini overload bisa banget dimulai. Iya, ini udah dibukain soalnya mapnya. Mereka masih ada Primalwon, jadi nggak bakal nge-start ke arah Overlord. Atau mereka tungguin Tempest sekalian. Bisa jadi karena udah 18 menit, hampir 19 menit, udah mau 20 ke arah Tempest Dragon. Dan Baye-nya langsung coba untuk extreme speed ke arah Nawaxena. Sekali lagi ini hanya roaming ya. Lo kalau misalkan buang skill ke arah dia bisa banget di-comebackin, dibalikin karena udah siap semua Void. Bakal dibuka sama Yuyut, udah ada Vortex Brand langsung ke arah Gauki. Diajak ke choke point di time lapse dan juga bakal mundur. Invincible Warrior. Langsung dia Sunset juga dimajuin lagi sama Baye kali ini. Dipukul ke belakang. Masih ada speed juga, ada Gia yang free hit sekali lagi. Tiba-tiba pemain dari Void Esports bakal coba diajak-ajak kembali. Ada Meteor Attack dari seorang Nawaxena. mengejar seorang Nawaxena, tapi Yuyut terjebak dengan nostalgia di belakang. Gak bisa bertahan lagi. Tiba-tiba RRQ masih ada couple blades dari Skrull. Wah sakit banget. Ya Chox-nya dimana Baye ketangkap juga, tapi Gia-nya masih full HP. Nawaxena tersisa sendirian meskipun triple kill dari Chox, tapi dibantu juga sama Baye. Dan ini dia kombonya. Wah, dibuka Chox sendirian, bakal dikejar lagi. Harusnya nggak bakal connect lagi. Chox langsung berani untuk maju. Duel to the death udah keluar, gak bisa nge-heal lagi dari Chox. Dia langsung incer ke arah seorang Gia-nya, tapi damage has been done. Ace buat tim RRQ. Tempest nggak sih?
Tempest nggak sih? Dia punya chance nih untuk Tempest. Chauksnya masih lumayan lama. Dan teman-teman dari RRQ masih bisa ngikutin nyusul gitu kan. CE sakit banget. Sangat-sangat sakit. Bakal amankan tower pertama di bagian mid lane. Tempest bakal dimulai. Dan ini kondisi yang buruk banget kalau sampai keambil sama RRQ. Buka Weaver berat, mereka all in. Deadline dari Kaiser harus sampai tepat waktu di jalan. Bisa sebenarnya. Dia punya timing atau enggak? Bakal datang tinggal smite atau enggak bisa ada knockback. Masih dikit lagi hampir aja. RRQ amankan Tempest. Dikit lagi Kaiser nyampe. Itu kalau dia nyampe dikit lagi bisa kena smite itu. Gila, emang boleh game seseru ini teman-teman. 11-9, menit 24-7. Dan kali ini RRQ bakal back on track lagi. Mereka coba untuk riding the wave. Dimana kita lihat di atas udah gak ada tower, tapi mereka punya Tempest. Mereka punya momennya untuk menangin. Dan saya yang dapetin Tempest tadi ke Jia ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan dapetin Bai, dia bikinnya tank. Iya. Shieldnya bakal gede banget kalau misalkan dia yang dapet itu Bai. Karena shield Tempest percentage SP yang lasit ya. Jadi yang lasit tank lebih ideal jauh dibandingkan yang lasit hero kayak MM gini. Tapi nggak masalah. Damage-nya cukup sakit juga Tempest. Shieldnya nggak masalah, masih tebel juga meskipun yang dapet MM. Dan ini kesempatan besar buat RRQ balikin keadaan. Networknya udah nggak ada artinya sebenarnya. Sama aja. Iya, dan ini udah mulai maju lagi menggiring naga-naga ini untuk masuk ke arah tower high ground. Time bomb connect, ada Winter Asia dan Frigid Prison. Harusnya high ground easy buat didapetin sama RRQ. Masih ada wave kedua juga bakal coba untuk masuk. Sage Sanctuary-nya juga udah dibuat sama tim RRQ. Coba untuk maju lagi Extreme Speed. Masih ada Frigid Prison untuk zoning out dan tower ke distrap. Masih didapatkan juga, tinggal satu tower high ground lagi tersisa untuk Void Sport bertahan. Dan mereka bakal coba manfaatin wave yang jalanin dari RRQ. Iya, ini kalau harus ngagetin sih. Ngagetin CE tiba-tiba kena scroll punya ini ya, couple blades yang enhance ya. Wah itu harus ngagetin. Kalau enggak bakal berat banget kalau nggak ngagetin. Kalau scrollnya ke Eater duluan malah susah banget. Dia punya burst, dia punya cara buat ngeburstnya. Dan Winter sih dipakai buat ngezoning aja, bakal ambil high ground. Semuanya habis dan creep wave udah masuk. Itu Tempest wave ya, jadi gede banget. Susah banget nge-clear-nya, bakal dipaksa buat naik ke arah high ground sekali lagi. Tinggal kristalnya ke expose, hampir aja posisinya agak sedikit bahaya. Bagi Bai, Bai yang sekarang tapi masih bakal diladenin. Ada lompatan dari Alain, naik-naik-nya. Karena Ahem, unitnya mati. Ahem yang bertahan di bagian belakang. Jadi masih bakal bagi dengan Sage Century. Ya, Cia nggak masalah, Cia bakal di take down. Tapi di samping ada Sage Century juga dari sisi belakangnya Chauksnya. Coba tuh masuk, dapat 2, dapat 3, patong. Dikit lagi Chauks yang nggak mati. Dan malah bahaya untuk Nightmare. Sendirian Nightmare-nya jadi yes! Untuk Void dipertahankan kristalnya somehow. Tidak! Ahem yang free hit! Gak ada yang bisa ngincer Ahem. Hampir mati tadi Ahem ya? Hampir mati, tapi dia punya Sage Sanctuary. Dan kali ini 40 detik lagi Tempest Dragon bakal up. Wah, Tempest lagi dong. 17 detik, Jia bakal bangun. Dan dia tadi tuh, ini gara-gara long juga sih. Long Infinite Fastness, kalau nggak ada kelar tadi kena Fever Barrage. Dan bisa di end gak sih ini? Harusnya nggak bisa. High ground maybe, high ground. Harusnya nggak bisa, maybe high ground bakal dapat. Dan mereka bisa dapetin ini kayak disamain gitu, kayak mungkin 3 high ground. Tapi respawn time-nya lama. pas Tempest-nya kelamaan sih. Jadi nggak bisa. Udah 5 nih, udah respawn 5 nih. Udah respawn. Jadi Tempest-nya agak sedikit kelamaan timingnya. Wah, kalau Tempest-nya udah up, mereka bisa langsung Tempest tadi. Cuman respawn time-nya yang nggak mendukung. Jadi mereka nggak bakal sempet buat Tempest tanpa di kontes. Udah respawn dari RRQ. Bakal 5 lawan 5 lagi ke reset total. Final showdown kedua, kita bakal lihat. Dicek dulu semaknya dengan Illuminating Slash dari Bai. Time Bomb juga udah keluar dari Gauki. Masalahnya, kalau Void ini nge-start, kerugian buat Void karena dia punya time lapse, dia punya Winter Issue juga. Dan ini tinggalin Super Minion, jangan lupain. Bawahnya PR banget tuh. Super Minion juga, dan Jia bakal kedorong ini. Udah dibukain juga mapnya kali ini sama Gauki. Jia bakal coba untuk bersembunyi terlebih dahulu. Perlahan juga ada Nightmare yang bakal coba untuk membuka semaknya untuk memberikan space ke arah Jia dengan misi rahasia di bagian bawah. Itu dia, misi rahasia ya. Gunboy yang aware. Atau Gunboy bisa mati kalau nggak hati-hati. Itu di bawah bener-bener bahaya. Gunboy itu di bawah tuh. Scroll nih. Oke, bawah. Scroll. Masih bakal di-take down. Sage Sanctuary. Ditungguin, bakal jadi kill matian sekali lagi. No, masih bisa kabur. Paling nggak udah gak ada Sage. Dan bakal ada perang di bagian tengahnya. Rotasi langsung dia tabrakin Naoxen. Dan Naoxen masih bakal lari ke belakang. Dan posisi dari Yuyutnya. Tadi agak sedikit bahaya, tapi posisinya Yuyut. Di depan sendirian Yuyutnya. Pengen dapetin kill kalah. Sunbinnya down. Chauksnya masih bisa mati. Tapi Yuyutnya sendirian. Yuyut di take down. 1-1 sementara ini. Kayaknya ini masih cukup lama. Kita bisa lihat RRQ bakal tarik ulur dulu dan Gauki memilih jalur kabur yang sarah. Escape route-nya tadi langsung tabrakan, Yuyutnya nggak tumbang. Bahkan ditabrakin lagi sama Jia, tiba-tiba masuk ke dalam, di cancel, Fever Barrage, ada Kasasi juga udah keluar. Kemudian backlane, tapi Nawaxena tertangkap, bahkan satu pemain lagi dari Ahem pun hilang.
Tidak selesai sampai situ aja. Ada Bai menjadi target selanjutnya. Akan dibantu sama York. Memanfaatkan T-Rain untuk skip wall agar gak dikejar. Ini respawn time-nya rugi di RRQ kalau kita lihat. Tempest bisa diambil. Tapi masih ada harusnya nggak bakal. York. Masih ada York. Aman aja ini. Harusnya nggak ada IM nggak bakal Tempest sih. Nggak ada MM-nya ya. Harusnya sama mati. Damage-nya lama banget kalau mau. Jadi bakal reset lagi nih 5 lawan 5 lagi nih. Tempest butuh banget MM kayaknya. Yes. Kalau mau dimulai. Musashi bakal dorong bagian atas. Dan Yorknya masih bakal coba zoning-zoning aja. Nawaksina ada bantuan dari Gauki juga di sisi belakang. Pai-nya yang bersihin atas dulu. Ini reset lagi. Bakal respawn 5 lawan 5-nya lagi nih. Dan posisi kan Blood Frozen, Vintarisir, ada Bai! Dia punya duel to the death, tinggal ngedes sekali aja duel to the death. Karena Chaux bakal dikejarin terus, Chaux yang bakal pakai Century-nya ditungguin dari Frozen, dia pas banget gila. Ditungguin momentumnya, ada bantuan dari Yuyut, masuk ke dalam pingin karena Bai. Ada bantuan dari Tempest, couple blade-nya juga yang lumayan sakit, tapi gagal buat ngambil siapapun, mereka bisa keluar. Dan kita lihat Zia-nya masih mencoba untuk ambil merah. Tadi gue udah ngeliat banget kena Frozen akhirnya tumbang. Dan kali ini masih ada couple blades yang sakit banget. Tempestnya terbuka karena Yuyut juga masih menyimpan Invisible Warrior. Ini masih open ending banget. Bakal di start langsung sama RRQ. Dimana dari Bai-nya bakal pede banget buat ke kontes ini. Melihat Chaux-nya juga lagi tumbang. Ini adalah kesempatan emas untuk RRQ. Dibunuh lagi sama Nightmare Dead. Assassin bagian backline juga. Bakal dimajuin lagi tapi Invisible Warrior keluar karena Frozen. Winter is here. Yuyut yang bisa bertahan lebih lama lagi. Yuyut. Meskipun ada Invisible Warrior kedua. Tapi dia tumbang di tangan Jia. Dimana Nawaksina dan juga harus mundur jauh mungkin. Belum bisa untuk membantu kali ini, No. Wah berat sih itu. Winter is here sama Frozen Nick. Gila banget dari York. Dan sekarang posisi dari Gauki yang kena couple blade. Cukup sakit barusan dapetin kill 1 paling enggak. Nahan sedikit lagi. Dan posisinya Weaver berat karena Nawaksina yang hampir aja mati. Masih survive somehow. Di belakang Ahem-nya, Nightmare mati dengan Century tapi ada kill karena Bai-nya mati dong. Dan sekarang posisinya Dead Sunset karena Skrull jadi targetnya. Masih ada bantuan dari Infinite Festus. Dia keluar, malah Nightmare yang mati. Malah ada kill juga karena belakangnya. Century dari York-nya masih dikejar. Skrull hampir aja. Wih, ini game menit berapa kelarnya teman-teman? Ada yang bisa tebak gak teman-teman? 27 menit bro. Wah ini sih bener-bener tuker-tukeran. Tadi buat ngasih space, gue nggak tahu Nightmare emang udah kayak ngasih badan aja. Tapi kali ini ada Skrull yang datang dengan 2 couple blades, hampir menumbangkan Jia. Sage Sanctuary-nya udah sampai cooldown lagi. Kali ini Jia udah punya lagi dan Chaux padahal tadi momennya tuh udah pas banget buat tim RRQ. Cuman kali ini dari Tempest Dragon akan dimulai. Final Showdown masih bertahan. Dimana Tempest Dragon udah tinggal sedikit lagi. Masih ada Jia juga yang mencoba untuk mencolong. Dan masih bisa diamankan Tempest Dragon sama tim Void Esports. Sedangkan di sana sama Gauki akan dipush. Seorang Chaux dalam splash on-nya menzoning out pemain dari RRQ. Dan ini bisa dapetin high ground. Bisa sama-sama gak punya high ground ini. Wah Tempest sih. Ngedefend Tempest berat banget jadi buat RRQ. Sekarang dan yang dapetin nasitnya Biganmo. Lagi-lagi bukan yang tank ya. Bukan. Tadi yang dapetin pertama Tempest Cia. Itu kenapa shieldnya gak setinggi itu. Sekarang yang dapetin Tempestnya Skrull. Jadi sama aja. Bukan hero tebel ya. Jadi shield dari Tempest persentase dari SP hero ya. Yang dapetin nasitnya. Itu gak semaksimal itu. Tapi tetap aja Tempest. Yang mana susah banget buat di defense. Waduh, dan ini kesempatan emas juga untuk Void Esports menutup game keduanya dan menyamakan kedudukan jadi 1 sama. Tapi masih ada Winter is here juga. Chaux coba untuk maju lagi dengan splash found-nya. Udah ada OD juga menggiring naga-naga ini untuk masuk ke arah tower high ground bagian RRQ. Winter is here keluar, couple blades yang menyulitkan untuk tim RRQ. Masih ada time bomb juga yang dikeluarkan. Dan Bai berusaha untuk meng-clear 1 naga ini agar high ground tetap berdiri. Tapi sayangnya tower mid lane udah gak ketolong lagi. Dimana Yuyut dengan Kaisernya ini sangat berdiri teguh. Dia benar-benar keras banget. Wah. Dan bakal coba dimajuin lagi. Udah keluar juga tower, bakal coba diamankan. Ada Frigid Prison tapi Weaver Baras yang gak bisa untuk menolong. Tiba-tiba Invisible Warrior kedua keluar. Dan Assassin juga udah digunakan. Tiba-tiba dari seorang Ahem juga maju dan menjadi naga dengan Infinite Fastness. Pemain RRQ dipukul mundur. Dikandangin oleh Void Esports. Kristalnya bakal coba terbuka. Dan dihabisi. Ace untuk Void dan game ketiga akan kita lihat di hari ini.